Islam itu artinya orang Islam disebut Muslim ya. Itu adalah orang yang tunduk pada Allah, taat pada Allah. Jadi nggak bisa dikatakan orang Islam kalau nggak taat. Nah, orang Islam tuh pasti ciri-cirinya ya taat kepada apapun yang diperintahkan Allah. Nah, selanjutnya yang kedua mengenai iman. Nah, tadi Islam, sekarang iman, ya kan? Dalam hadis Jibril tersebut juga Jibril bertanya pada Rasulullah, "Akhbirni anil iman." Apa itu iman? Nah, iman secara bahasanya itu secara sederhana kita pahami adalah artinya itu yakin. Yakin atau percaya. Jadi orang yang beriman tuh orang yang yakin. Nah, mungkin lebih panjang sedikit lagi artinya itu sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama. Jadi iman itu at-tasdiqu bil qalb. Kita mempercayai, meyakini dengan hati. Kemudian wal iqrar bil lisan. Kemudian kita mengakui dengan lisan, dengan lidah. Wal amalu bil jawarih, dan mengamalkannya dengan seluruh anggota tubuh. Jadi keyakinan kita itu harus tumbuh dalam hati. Harus diucapkan dengan lisan juga. Gak bisa kita saya percaya, misalnya yakin terhadap Allah dalam hati aja, tapi nggak pernah diakui, nggak bisa, dan nggak diamalkan, dan ada apa istilahnya buktinya ya dengan amal perbuatan, ya kan? Makanya ini ada hubungannya dengan Islam tadi. Misalnya orang mengaku beriman sih tapi nggak sholat, nggak puasa, itu ya nggak sempurna imannya. Harus diamalkan dengan anggota tubuhnya juga gitu. Dan harus diakui juga dengan lisannya. Nah, makanya syahadat itu kan bil lisan. Nah, maka harus diakui dia ini sebagai orang yang yakin pada Allah dengan lisannya, nggak cukup dalam hati saja. Ya kan? Ibarat orang bilang I love you, I miss you. Ya kan? Itu kan kata dengan hati belum tentu sama, ya kan? Tapi itulah makanya apa yang diucapkan dengan kata dengan hati itu harus sama juga. Gitu juga kalau misalnya ada orang yang bilang senang dengan kita mengungkapkan cinta misalnya kepada mama kita misalnya kan. Nah, ya apa namanya? Ada cinta itu dengan hati, dalam hati itu misalnya mama kita atau orang tua kita melarang kita hal-hal yang enggak baik terhadap kita. Itu juga bagian dari cintanya ya, tidak diucapkan langsung tapi itu dengan amal perbuatan. Orang tua kita mencari rezeki untuk kita, mama kita apalagi melahirkan kita, merawat kita, itu kan bil jawarih, dia mengungkapkan cintanya itu dengan anggota tubuhnya itu. Nah, itu juga dalam iman seperti itulah kira-kira ya. Kita yakin dengan hati tapi tidak cukup saja dengan hati, tapi harus diungkapkan dengan lisan dan dengan amal perbuatan. Nah, apa sekarang yang harus kita yakini? Nah, disitulah Rasulullah menjelaskan ada 6 perkara yang disebut dengan rukun iman, yang wajib semua orang Islam yakini, nggak boleh tinggal satupun, dan nggak boleh ditambah-tambah. Yang pertama itu iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Saya sebut semuanya dulu ya. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama iman kepada Allah. Kita harus percaya tentang Allah, sifat-sifat Allah, Allah sebagai pencipta, Allah itu sebagai zat yang abadi dan sebagainya. Harus percaya, kita yakin. Dan keyakinan kita ini harus kita akui dengan lisan tadi kan. Dan dengan tunduk, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah ya, sholat, puasa tadi. Nggak cukup kita cuma percaya dalam lisan aja atau hati aja. Kemudian percaya kepada malaikat. Nah, kita harus yakin ada malaikat itu yang membantu kita. Ada 10 malaikat misalnya kan. Ada yang menurunkan hujan, menurunkan wahyu, ada yang mencabut nyawa, ada yang mencatat amal baik, amal buruk kita. Kita harus percaya itu. Ini perintah Allah. Dan juga yang ketiga, percaya pada kitab-kitab Allah, petunjuk-petunjuk Allah, kitab-kitab yang sudah diberikan pada para rasul, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sekarang Al-Quran yang ada pada kita sekarang. Kita harus yakin itu petunjuk dari Allah. Dan kemudian percaya kepada Rasul, utusan-utusan Allah. Yang wajib kita yakini itu ada 25 Rasul. Ada Nabi, ada Rasul. Nah, nanti akan kita pelajari apa bedanya Nabi dan Rasul. Tentunya Nabi itu lebih banyak dari 25. Tapi
Rasul 25 ini yang wajib kita yakini ada. Dan Rasul yang terakhir Nabi Muhammad itulah ya Rasul kita semuanya. Nggak bisa kita tambah-tambah lagi ada Rasul lagi, nggak bisa. Jadi kalau ada orang-orang hari ini banyak kan di media sosial ngaku sebagai Nabi lah. Tiba-tiba turun wahyu di Monas lah, di WC, yang itu hoax semuanya, itu nggak mungkin, nggak ada Rasul lagi. Dan nggak ada manusia yang seperti Rasul yang saya nggak berdosa, saya ini suci. Ini nggak ada. Nah, kita harus percaya terhadap Rasul nih, sifat-sifatnya dan sebagainya. Kemudian terhadap hari kiamat. Nah, ini juga kita harus percaya ada kehidupan setelah mati. Karena ada orang-orang di luar Islam sana yang nggak percaya hari kiamat. Oh, hidup di dunia aja. Bahkan ada orang Islam sendiri itu ya, yang liberal, sekuler, itu yaitu meniadakan istilahnya kehidupan, menafikan itu kepentingan kehidupan dunia dengan akhirat itu, seakan-akan dunia akhirat itu nggak ada hubungannya. Padahal kita hidup sekarang itu untuk mempersiapkan juga kehidupan abadi nanti di akhirat, di hari kiamat. Kita harus percaya ada hari kiamat, tanda-tandanya dan sebagainya. Ini juga menjadi renungan untuk kita, persiapan kita, sehingga kita di dunia ini betul-betul ibadahnya dengan maksimal. Dan yang terakhir, percaya kepada qada dan qadar, yaitu percaya kepada ketetapan Allah, ketetapan baik dan buruk. Jadi nggak ada suatu pun, bahkan daun yang jatuh pun itu tanpa izin Allah. Jadi kehidupan enak kita, kehidupan sedih kita, bahagia, kecewa, itu semua itu takdir dari Allah. Nah, nanti ada pembahasannya khusus. Dan ini harus kita percaya. 6 ini ya. 6 ini merupakan syarat kita menjadi orang mukmin. Jadi orang Islam tadi itu belum cukup. Dia harus percaya 6 ini juga. Setelah mengerjakan sholat, puasa, kalau nggak percaya 6 hal ini ya nggak sah juga. Nggak boleh dikurangi. Misalnya dikurangi hari kiamat, kita nggak usah percaya. Nggak boleh. Ataupun ditambah lagi, setelah percaya kepada hari kiamat, qada dan qadar, tambah lagi percaya kepada Pak Camat misalnya. Nggak boleh. Percaya kepada apa misalnya, nggak bisa itu. Tetap ini aja ya. Dan keimanan seorang ini, keyakinannya ini akan sempurna juga ketika dia bisa mengerjakannya, mengaktualisasikannya. Jadi 6 hal ini kan kewajiban yang kita yakini. Tapi keimanan kita ini dengan meyakini 6 hal ini juga tidak belum sekali dikatakan sempurna, karena ada tingkatan-tingkatannya juga. Jadi ada suatu hadis yang mengatakan iman itu bercabang. Ada 70 lebih cabang. Yang tertinggi itu adalah tauhid, meyakini, memahami betul-betul kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan bahaya dari jalan. Jadi ungkapan hadis ini menyatakan bahwasanya ya orang beriman tuh ya gini, secara sosial dia bukan hanya meyakini ini ya kewajiban, meyakini 6 hal ini. Tapi dari ketika dia dikatakan mukmin, dia tuh punya ciri-ciri juga. Banyak tuh ayat di Al-Quran mengatakan tentang surah Al-Mu'minun misalnya, alladzina fi sholatihim khushyun. Karena orang beriman tuh ya dalam sholat dia khusyuk, dia menjaga kemaluan, tidak berzina. Kemudian ada hadis-hadis lain, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim dhaifahu. Orang yang beriman tuh orang yang memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Itu cabang-cabangnya, artinya maksudnya iman kita ini harus diaktualisasikan, harus diwujudkan. Jangan sampai kita katanya percaya nih 6 hal nih, kita yakin dengan hati, kita akui dengan lisan, tapi dengan amal perbuatan ini dari mana kita tahunya? Minimal paling rendah sekali itu ketika kita melihat kotoran atau bahaya di jalan, kita singkirkan. Itu bagian dari keimanan kita. Gitu juga apa yang Allah dan Rasul terangkan di Al-Quran dan As-Sunnah tentang cabang-cabang iman. Dan iman ini tidak bisa bersatu dengan kezaliman, dengan orang yang berbuat dosa. Jadi misalnya ada orang mengaku beriman tapi dia mencuri. Berarti ketika dia sedang mencuri itu dia tidak beriman. Nggak bisa digabung itu. Atau ada orang mengaku beriman kemudian dia berzina. Maka ketika berzina itu nggak ada imannya itu. Ini ya. Jadi nggak bisa disatukan iman dengan kezaliman, gitu juga dengan kekafiran. Nah, oke, itu tentang iman. Islam, iman. Kemudian yang ketiga yaitu ihsan. Nah, ihsan itu secara sederhananya artinya adalah kebaikan. Berbuat baik, kebaikan lah.
Nah, tapi kebaikan yang seperti apa yang dimaksud di sini? Nah, ini artinya tingkat beragama seorang juga. Nah, jadi kebaikan ini maksud adalah kita melakukan sesuatu itu, mengerjakan ibadah, mengerjakan amal kebaikan itu ka'annaka tarahu, kan? Jadi kita akan melihat Allah, kan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah seakan kita melihat Allah. Oh, saya sholat, oh ada Allah. Oh, saya puasa, saya melihat Allah, Allah. Saya melihat Allah nih, maka saya harus betul, harus khusyuk ini. Nah, kalaupun kita nggak melihat Allah, dan pasti kita nggak mungkin melihat Allah di dunia, bisa kita melihat Allah, maka yakinlah Allah pasti melihat kita. Nah, ini. Jadi kita beribadah tuh dengan betul semata-mata karena yakin sadar Allah itu mengawasi kita. Nah, ibarat kita misalnya pergi ke supermarket ada CCTV atau kemana-mana lah yang ada CCTV, kita kan nggak akan asal berbuat gitu. Atau pencuri kalau melihat CCTV pasti nggak jadi itu, nggak jadi mencuri, dia pasti ketahuan. Takut dia berbuat jahat karena ketahuan. Begitu juga kita hidup di dunia, kita akan malu berbuat dosa, takut berbuat dosa karena kita sadar Allah itu mengawasi kita. Nah, kita berbuat ibadah gitu juga karena pengawasan Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji. Gitu juga kita nggak beribadah, kita misalnya mau beribadah, nggak jadi gara-gara dicaci maki sama manusia. Jangan sampai juga. Jadi tingkat paling tinggi dalam beragama ihsan ini. Sama halnya misalnya kita datang tamu di rumah, misalnya, ada tamu mau datang, kita suguhi makanan. Tiba-tiba tamunya nggak jadi datang. Kita marah, gimana saya udah capek masak gini-gini, beli makanan. Nah, ini tentu tidak akan terjadi sama orang yang punya ihsan, karena dia betul-betul menyuguhi makanan ini ya karena Allah, karena Rasulullah mengatakan kita ini mulia, ketika memuliakan tamu kita ini adalah disebut mukmin, beriman. Maka ini lillahi ta'ala, kalaupun nggak jadi datang tamunya ya udah makan sendiri ya kan, ada tambahan makanan gitu. Begitupun ketika kita memberi barang hadiah ke orang lain, misalnya orang lainnya menghina hadiah kita, misalnya orang lain nggak nerima, menghina, ya kita nggak usah kecewa karena kita betul-betul lillahi ta'ala. Nah, ini bagian yang paling susah sebenarnya ya, tapi ini tingkat tertinggi. Nah, makanya 3 hal ini, Islam, iman, ihsan, ini masing-masing melahirkan ilmu. Islam itu melahirkan ilmu fiqih, ya, karena dia berisi tentang ritual, sholat, puasa, zakat. Bagaimana cara sholat, cara zakat. Nah, ini semuanya diterangkan di ilmu fikih. Kemudian iman itu melahirkan ilmu tauhid. Nah, ilmu yang kita pelajari ini. Ilmu tentang keyakinan, ya kan. Bagaimana Allah itu, sifat-sifat Allah itu seperti apa, sifat Rasul seperti apa, hari kiamat itu seperti apa. Itu kita pelajari di ilmu tauhid. Dan ihsan ini kan juga melahirkan ilmu namanya ilmu tasawuf, ilmu menyucikan diri atau ilmu akhlak, nah, bisa juga kita sebut. Nah, di sini kan kita pelajari itu bagaimana akhlak kita pada Allah, cinta yang betul itu gimana kita aplikasikan ke Allah, ya kan, rasa takut itu yang betul tuh gimana, akhlak kebaikan itu ya. Nah, itu 3 hal tadi. Jadi tiga halnya berhubungan, dan ini juga para ulama menjadikannya sebagai tingkatan keimanan seseorang. Nah, ya, jadi ada orang yang beriman tingkat Islam saja, dia cuma sholat, puasa, zakat ya, tapi ya dia nggak bisa khusyuk, dia cuma mengajarkan ritual, itu sudah dapat pahala tentu. Tapi kan akan lebih baik ketika dia naik ke tingkat iman, dia betul-betul yakin apa yang dia kerjakan itu. Yakin itu akan membawa manfaat, akan dikerjakannya itu betul sepenuh hati gitu. Bukan hanya sekedar dikerjakan, tapi diyakini dengan hati dan dengan lisan dan dengan perbuatan. Dan ada tingkat ihsan yang mana, ini jauh lebih tinggi lagi. Ketika orang beribadah, dia sholat, dia hanya mikir Allah saja, nggak ada mikir orang, bukan karena apa-apa. Nah, ini 3 kata kunci ya yang harus kita pahami. Pertama, dalam mempelajari ilmu tauhid, sehingga nanti ke depan ketika kita membahas hal-hal yang lain itu sudah lebih mudah kita pahami. Jadi Islam, atau yang mengerjakan, yang orang pengikutnya itu disebut muslim iman, pengikutnya itu disebut mukmin, dan ihsan, pengikutnya disebut muhsin ya.
Ini 3 hal ini semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, bisa nggak dipahami? Kayaknya panjang ya. Ya kalau nggak bisa diulang aja videonya ya, dipahami. Dan kalau nggak bisa juga, nonton video ustaz yang lain aja lah gitu ya. Emang susah, emang saya ini nggak mudah nih jelasinnya ya. Tapi ya mudah-mudahan paham lah ya. Mudah-mudahan paham, dan saya menerima koreksi dari teman-teman yang menonton kalau emang ada yang kurang keliru, mungkin dari dalil yang saya bawa atau kata-kata istilah-istilah yang saya jelaskan. Saya menerima koreksinya, dan tanya jawabnya boleh silakan di kolom komentar boleh, atau saya ada mencantumkan Instagram saya, boleh di DM di situ, ditanya, dan insya Allah akan saya jawab semampu saya jawab. Oke. Ini saja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan bagi yang belum menonton video ini saya harap bisa nonton video sebelumnya ya, biar lebih nyambung. Dan insya Allah setelah video ini kita akan ada lagi video yang akan saya buat mengenai belajar ilmu tauhid dasar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.